beberapa hari ini saya tertarik sama-sama di panjenengan yang menggunakan durasi waktu lumayan lama. Kalau boleh saya tahu dari mana? Bali. Dari Bali. Berdua. Anak atau saudara? Teman. Oh, teman. Agak mirip, soalnya agak mirip ya. Agak mirip. Berarti sama ibu siapa? Ayu. Ibu Ayu. Indri. Indri, Ibu Indri. Suami saya sudah duluan. Ya, sudah kesini duluan. Nama suaminya? Puja. Oh, ya. Berarti Balinya mana, Bu? Denpasar. Oh, Denpasar mana? Kita bersebelahan. Bersebelahan. Luar biasa. Berarti sudah melakukan pelatihan dari rumah ya. Makanya di sini samadhinya saya suka itu. Semedinya panjenengan berdua itu saya suka sekali. Saya tungguin kok tidak berubah, masih tetap terus. Wah, berarti luar biasa. Karena sudah lelah. Sudah lelah, sudah capek ya. Udah lelah, sudah capek. Ya. Memang seperti itu. Kalau kehidupan seseorang itu sudah capek itu ya, sudah capek. Spiritualnya juga sudah lelah. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Kalau tidak bersungguh-sungguh menghadap Tuhan, mau apa lagi kan? Karena nggak ada solusi lain, nggak ada jalan lain selain Tuhan itu sendiri. Hanya saja Tuhan yang dimaksud pada umumnya ini Tuhan yang seperti apa? Nah ini loh yang perlu kita kaji secara khusus kan tentang Tuhan ini gitu loh. Kalau Tuhan, Allah, Yahweh yang widi, ukuran lidah anak kecil juga bisa ya, anak kecil. Tapi Tuhan yang mana gitu? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang bagaimana? Allah yang seperti apa gitu? Allah yang mana? Kan ini yang perlu Kalau Tuhan yang kita cerna selama ini, Tuhan yang kita pahami selama ini, seperti yang kita pahami selama ini, tidak mungkin dong. Kita mengalami capek, mengalami lelah itu tidak mungkin. Kenapa? Kenapa kita mengalami capek? Kenapa kita mengalami lelah? Karena Tuhan yang selama ini kita cerna, Tuhan yang selama ini kita pikirkan, itu tidak sama dengan Tuhan yang sesungguhnya. Tidak sama. Jadi selama ini kita selalu berpikir Tuhan itu maha ini, Tuhan itu maha bla, Tuhan itu maha bla, Tuhan itu maha bla. Namun Tuhan yang sesungguhnya belum tentu seperti itu. Sebab karena itu kita mengalami capek, kita mengalami lelah. Coba kalau Tuhan itu sesuai yang kita pikirkan selama ini, tidak mungkin dong. Ya, tidak mungkin kita mengalami capek, tidak mungkin kita mengalami lelah. Kenapa? Lawang firmannya kita pahami kan? Firmannya sudah kita pahami, firmannya sudah kita mengerti, firmannya sudah kita lakukan. Ya enggak? Tapi kenapa kok masih mengalami capek? Kenapa masih mengalami lelah? Lah ini yang nyaris tidak pernah dikaji oleh kebanyakan orang yang mengalaminya. Tapi kalau belum capek, belum lelah, beda lagi. Beda lagi. Artinya sedikit banyak sudah mendapat ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib mulai dari Bali kan. Nah sekarang sudah sampai di sini. Dan di tempat ini nanti panjenengan akan lahir kembali sebagai manusia baru yang tanpa dosa, tanpa noda, tanpa karma, bahkan tanpa bekal apapun. Lah untuk hal itu panjenengan benar-benar harus, kalau dalam bahasa modernnya, benar-benar harus
klik. Karena apa? Karena nanti kalau panjenengan sudah lahir kembali di tempat ini, panjenengan tidak belajar loh. Panjenengan sudah tidak belajar. Karena apa? Karena semua pembelajarannya selesai. Pembelajarannya kan sejak panjenengan lahir sampai usia sekarang ini. Sampai usia sekarang ini, itu pembelajarannya. Dan ketika panjenengan dilahirkan kembali, berarti seluruh pelajaran itu kan sudah selesai kan. Kedepannya setelah dilahirkan kembali, berarti panjenengan di sini sudah praktek. Panjenengan di sini sudah praktek, sudah tidak belajar lagi. Jadi untuk hal itu, panjenengan benar-benar harus mengerti, benar-benar harus memahami, benar-benar harus mengetahui. Karena sebab itu, saya akan bertanya, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, coba tanyakan. Jangan disimpan. Kira-kira ada pertanyaan yang sekiranya belum dimengerti, belum dipahami, atau belum diketahui. Selama ini kan baru kita dengar sudah ada yang memberitahu wahyu gaib, Iya. di Pancalaku. Iya, iya. Itu masih sih kita mengkaji dulu, memahami dulu untuk bisa benar-benar masuk dalam diri. Gitu. Iya, iya. Masih sekilas sih sudah Ngerti lah, udah gitu, ngerti. sudah ada masuk dalam. Iya, iya, iya. Sehingga kami mantap untuk Iya. Jadi ketika panjenengan lahir kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, panjenengan mau tidak mau harus menghentikan semua pencarian. sudah lelah juga. Ya kan? Karena sudah lelah kan? Ya? Sudah Nah, mencari, sudah. iya, makanya. Juga harus menghentikan semua pertanyaan. Jadi ini berarti kan ini kan panjenengan belum lahir kan, masih belum lahir untuk yang kedua kali. Artinya panjenengan masih punya kesempatan bertanya gitu. Makanya saya persilahkan. Karena nanti setelah lahir kembali untuk yang kedua kali, semua pertanyaan harus dihentikan, semua pencarian harus dihentikan. Karena apa? Karena jika tidak dihentikan, panjenengan nggak akan ketemu. Sebab yang dicari, yang ditanya ada di dalam diri sendiri gitu. Mencari jawaban dari diri. Itu yang membuat kita ngeklik di situ. Jujur selama ini udah benar-benar. Menurut ini gimana, menurut udah capek. Dan semuanya baik kan? Baik. Ya, semuanya baik. Nggak ada kan nggak ada penyampaian yang tidak baik kan nggak ada. Semuanya kan baik. Tapi hasilnya yang Nah itu kan yang tapi nggak menyelesaikan ya, gitu loh, itu tidak hasilnya menyelesaikan. tidak menyelesaikan masalah. Iya. Kadang-kadang ada nambah masalah. Gitu. Ya untungnya saya sepaham sama suami, kebetulan sepaham, dia melakukan, saya ikut melakukan. Ini nyambung. Sudah merasakan hasil, apalagi yang saya harus tunggu. Iya. Kemarin kita berangkat udah nggak ada perencanaan berangkat udah mantap udah kemudian sampai di sini lancar banget. Iya, bagus. Nah, dimulai dari awal-awal tahun ini, dikarenakan memang sudah waktunya. Memang bukan sudah waktunya, dikarenakan memang ini waktunya. Gitu. Ini waktunya. Saya akan membongkar tentang apa dan bagaimana sesungguhnya Tuhan yang selama ini dipolitiki. Sedikit demi sedikit akan saya bongkar. Supaya
tidak ada lagi manusia hidup yang bertuhan halusinasi. Benar-benar bertuhan. Satu. Yang kedua, agar supaya tidak ada satupun manusia hidup yang kehidupannya itu ngambang. Sehingga dia tidak bisa menjalankan kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Seaslinya sebagai manusia. Nah, selama ini kan selama ini yang membuat manusia tidak bisa mengenal dirinya sendiri, tidak bisa menguasai dirinya sendiri, apalagi menggunakan dirinya sendiri. Itu karena apa? Karena manusia hidup tidak bisa menjalani kehidupannya seaslinya. Satu. Yang kedua, manusia hidup tidak bisa bertuhan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Jadi, entah itu tentang diri kita sendiri, ataupun itu tentang Tuhan, yang kita lakukan itu adalah hasil adopsi dari asumsi seseorang yang sudah dimanipulasi. Nah, itu yang menjadikan setiap manusia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dan bertuhannya bukan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, ini sedikit demi sedikit akan saya bongkar rahasia tentang ini. Tapi tidak bisa sekaligus. Karena kalau sekaligus total saya bongkar, nanti banyak yang shock. Sedikit demi sedikit akan saya bongkar. Jadi untuk panjenengan berdua tidak punya pertanyaan. Tidak punya pertanyaan. Tidak. Saya udah mantap. Dan itu kesimpulan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan itu kesimpulan yang sangat luar biasa? Ketika mbaknya berkata, nggak ada pertanyaan, saya sudah mantap. Kenapa itu saya katakan kesimpulan yang sangat luar biasa? Karena wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan 5 ruh daripada isi raga kita itu bukan untuk dipertanyakan, juga bukan untuk dicari. Begitu juga dengan yang disebut sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan untuk dipertanyakan, juga bukan untuk dicari. Jadi semakin kita mencari diri, semakin kita mencari Tuhan, semakin hancur kehidupan kita. Iya. Jadi mau tidak mau kita harus menghentikan semua pencarian. Kita harus menghentikan semua pertanyaan. Lalu langkah apa kalau semua pencarian sudah kita hentikan? Semua pertanyaan sudah kita hentikan. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan, Pak Web? Cukup diam ketika bersamadi. Dan nikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap samadi. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Nggak usah mencari, nggak usah bertanya. Semakin kita diam ketika bersamadi, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Siapa hidup kita itu? Pertanyaannya kan seperti itu. Semakin kita diam, ketika kita bersamadi, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Siapa hidup kita itu? Hidup kita itu sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah ruh Tuhan. Ruhnya Tuhan, datnya Tuhan. Artinya
Kalau selama ini kita mencerna bahwa Tuhan itu maha kuasa, hidup kita juga kuasa. Karena apa? Karena hidup kita adalah ruhnya Tuhan, datnya Tuhan. Semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, dikarenakan hidup kita adalah guru sejatinya kita, sebagai manusia hidup di dunia ini, maka semakin kita akan tercerahkan, tanpa mencari, tanpa bertanya. Tapi jangan kaget, semakin kita diam, dikarenakan kita belum lahir untuk yang kedua kalinya, semakin kita diam, semakin kuat ajakan untuk mencari sesuatu, semakin kuat ajakan untuk mempertanyakan tentang sesuatu. Dan itu hanya akan berhenti ketika kita lahir untuk yang kedua kalinya. Itu akan berhenti. Dan dia akan datang lagi ketika kita mulai mencari lagi. Kita mulai bertanya lagi, dia akan datang lagi. Mengambil keputusan untuk diam, tidak bertanya, tidak mencari, itu akan mempermudah diamnya panjenengan ketika bersamadi. Itu akan mempermudah. Nah, kesimpulannya, kalau pada titik diam, apapun yang kita cari akan kita dapatkan. Apapun yang kita tanyakan juga akan terjawab di titik diam gitu ya. Lalu untuk apa mencari? Untuk apa bertanya? Lawang ketika kita berada di titik diam, apapun yang kita cari loh ketemu. Apapun yang kita pertanyakan loh terjawab. Lalu untuk apa sibuk mencari? Lalu untuk apa sibuk bertanya? Toh keduanya itu hanya bikin capek saja, bikin lelah saja. Malam ini sudah di tahapan apa? Patrap Samadhi Nijil Totolengga. Sukses buat panjenengan. Monggo istirahat santai di situ. Untuk yang dari Malaysia, dengan ibu siapa? Yati. Ibu Yati, Malaysia. Namanya Jawa itu. Yati itu orang Jawa itu. Saya memang keturunan Oh, Solo. oh, pantes. Makanya kalau Malaysia, Melayu nggak ada Yati itu. Orang Melayu nggak ada nama Yati. Nama Yati itu orang Jawa. Dengan menggunakan nama Yati berarti ibu masih ada aliran darah dari Jawa. Hanya saja tinggal di Malaysia mulai dari mungkin kakek moyang ya dulu. Mulai dari nenek. Ibu Yati. Ibu Yati sangat mirip sekali sama Ibu Hana. Ibu Hana itu istrinya Bapak Halim dari Kuala Lumpur. Mirip sekali. Ibu Hana juga berdarah Jawa dari Solo juga. Beliau kalau kesini itu satu keluarga. Ya, satu keluarga. Pernah jumpa tapi berwasak. Ya. Ibu Yati sama sahabatnya ya. Siapa? Jin. Jin. Enggak ya. Jin. Bagaimana? Jin. Itu nama pendek. Jin. Ji. Oh, Ji. Ya. Enggak pakai N. Tak. Yang sebenarnya N ulang. Ah. NG. Oh. Gawi. Ini berarti Malaysia asli ya? Rumit sekali namanya. Tapi kehidupannya nggak rumit kan? Tidak.
ada tak ada diam. Dia macam kanak-kanak dia. Ada ambil tak ada diam. Tak juga bagi. Ibu Yati, seorang wanita sampai nekat dari Malaysia ya. Malaysianya mana? Di Perak. Malaysia Perak. Wah, itu dekat sekali sama Ibu Hana itu. 1 jam lebih. Itu dia, dekat sekali sama Ibu Hana itu. Nanti pas pulang dari sini coba kadangan sama Ibu Hana ya. Itulah di WhatsApp sampai sekarang. Oh, masih ada hubungan Masih pakai. nak datang Ya, sini pun dia bagus datang itu. semua. Ibu Hana itu bagus sekali. Ya, suaminya juga luar biasa. Itu berarti dekat. Ya, Ibu Yati dari Perak, Malaysia. Seorang perempuan jauh-jauh. Apa yang Ibu cari sebenarnya? Yang dicari itu yang mencari itu diri sendiri ya. Yang melangkah itu yang dicari. Yang melangkah itu berarti Ibu Yati mencari yang melangkah, mencari yang sedang mencari. Dan sedar, begitu, sedar. Yang bertanya itulah dirinya. Yang ditanya last kali ditanya siapa aku, last kali Ibu Yati pandang. Aku bertanya dengan diriku sendiri. Dan bila bapak kata memang last kali pada 4 tahun sudah Ibu Yati dah rasa berserabut dengan ilmu ni. Ibu Yati buang semua, dah tak pakai ilmu. Akhirnya menemui di jati diri itu dah temui. Tapi tak faham lagi kenapa lagi, apa lagi. Yang kalau di Indonesia itu temui, bukan temui. Temui itu nama orang itu. Temui. Ibu Yati berspiritual ini sudah lama? Sejak umur 19 tahun. Sudah dari umur 19 tahun. Berarti mulai dari masih gadis ya? Sudah berspiritual. Tak, masa kahwin, lepas tu mengandung sakit. Dari situ dia diperjalankan. Bukan mencari, tak mencari. Sakit. Asalnya sakit. Kemudian waktu sakit berubat-ubat pergi merasa tak sembuh. Ya, nggak ada perubahan. Tak ada perubahan. Kemudian Ibu Yati cakap, Ibu Yati tak percaya manusia boleh ubat. Ibu Yati. Ibu Yati ada kesadaran seperti itu. Ada. Ya. Kemudian nakal jadi tak pandai semayang apa semua. Semayang, ambil buku semayang tahajud malam. Iya. Semayang tahajud, jadi ikut baca 313 kali surah Al-Ikhlas. Ketika itu tertidur. Dan ketika tertidur tu ada satu cahaya datang. Itulah permulaannya. Terus Ibu Yati mulai penasaran di situ kan. Apa ini gitu ya. Dia? Apa ini? Satu cahaya. Dia bertanya tentang apa, dikejar oleh satu benda, kemudian disuruh baca surah Al-Ikhlas. Bu Yati tak boleh. Dia bercakap, itulah kamu tiada iman. Yang dia bercakap. Kemudian daripada situlah diperjalankan, kamu akan pergi ke sini, kamu akan pergi ke sana, kamu akan pergi. Diperjalankan. Di masa tu Ibu Yati tak faham apa benda ni. Kan? Tapi dalam keadaan sakit tu, tapi Ibu Yati kata tak ada siapa, tak ada makhluk yang boleh sentuh aku. Dan tak ada makhluk yang boleh ubati aku. Kan? Ibu Yati cakap, kalaulah ada pernah berubat dan satu macam ni, kalau ubat dia sembuh, Ibu Yati sembuh. Dan satu hari dia bercakap, kalau kamu mau sembuh, maka lakukanlah persetubuhan bersama dia. Masa tu malam tu Ibu Yati menangis dan bercakap, aku rela kau ambil nyawa aku. Ambil nyawa aku. Kan, daripada aku sembuh dalam keadaan begitu, aku tidak mau. Jadi kan, aku ambil nyawa aku. Jadi dari situ malam tu dia mengajar. Ayat pertama yang dia ajar surah Al-Baqarah, ayat sapi betina, 285, 286. Ibu Yati tak reti baca. Bukan pandai baca Quran pun. Jadi dia kata belajarlah pada guru yang nyata. Jadi pergi
Dekat ustazah tu mengaji, duduk kat tangga dengar orang tu mengaji, kita pakai seluar pendek kan dengar mengaji Dia ustazah tu halau. Jadi Ibu Yati menangis. Lepas tu belajar dengan satu ustazah tu baca bismillah saja. Dia kata kena 2 tahun. Jadi Ibu Yati kata kalau aku ni sakit, mati, bila nak bacanya? Jadi menangis, balik menangis, tanya lagi. Tu malam tu terus boleh baca semua ayat tu. Itulah, macam itulah diperjalankan. Ya. Tapi keluarga tahu kan Ibu Yati berspiritual ya? Keluarga tahu. Mula-mula mak bapak tak terima semua mengatakan ilmu sesat. Sendirilah hidup dalam kemiskinan, dalam kesakitan dan tidak ada ni. Dan suami pun hidup sendirilah. Tapi dalam ni kerja dengan mak pukul 5 subuh sampai 5 petang. Dari 5 petang tu dengan gaji RM30, RM20 untuk anak-anak, RM10 tu Ibu Yati akan pergi cari. Aku nak kenal Tuhan aku. Jadi pergi setiap hari pukul 5 petang, 5 subuh kerja, 5 pagi balik. 5 petang, 5 subuh pergi kerja, 5 pagi balik. 5 petang balik dan kemudian Ibu Yati akan pergi. Yang seperti diarahkan dengan duit RM10. Menangis, wahai Nah, nama kita Ibu Yati Nah. So, jangan rosak, aku nak cari Tuhan aku sakit. Kalau aku mati, aku nak balik kat siapa? Aku kenal Allah, nama je. Tapi siapa dia? Adakah aku boleh hafal? Kan macam dalam tu dia kata, Rabb buka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita mencari kawat kan ya. Siapa Tuhan kamu? Jadi Ibu cakap, kalau aku mati aku boleh hafal lah. Jadi Ibu itu tak boleh. Jadi haji itu dia berjalan dan pertama orang cakap dia bercerita tentang Allah Muhammad Adam tarikat kan. Ibu Yati cakap apa benda dia ni bercerita. Namun nak mengatakan sesat tidak. Diam je walaupun tak faham. Dah last sekali masuk ilmu sufisma, tasawuf, sufisma. Ni mulut ni sampai pecah, sembayang ni sampai pingsan. Sampai sembahyang sampai pingsan. Iya. Kalau sekali satu rakaat satu nak masuk Zuhur, jadi 7 rakaat ni 7 rakaat. Jadi mana nak kerja, mana nak tu, mana nak enggak berfikir. bisa. Saya pun pusing. Sampai ni cakap mulut sampai pecah, mana nak kira, mana nak ni, mana nak jaga anak, mana nak berzikir. Saya kata, ya Allah, kalau inilah kau kata Islam yang mudah, ambil je nyawa aku. Kan? Ibu Yati cakap, aku rela mati. Kalau ini Islam yang kau cakap, ambil nyawa aku sekarang. Pak malam tu di mimpi, dia bukan mimpi, dia real Pak. Pak, dia kata kamu akan jumpa satu guru begini. So semakin mudah lah belajar. Tapi enggak diambil-ambil nyawanya ya? Enggak diambil-ambil Pak. Itu doktor buat kajian darah, muntah darah ni dah biasa je Pak. Muntah darah tapi dalam sakit tu Pak, setiap hari boleh kerja untuk cari nak makan untuk anak-anak. Setiap hari saya mesti boleh kerja. Nak mati macam mana pun, setiap subuh, 5 subuh saya pasti dibangkitkan. Sebab saya akan menangis, ya Allah kalau aku tak kerja satu hari nanti anak aku tak ada makan, nanti nak bayar duit rumah, duit kereta, duit apa semua saya tak ada duit. Kan saya cakap macam tu. Jadi setiap pukul 5 subuh macam mana nazak pun, macam mana darah pun, saya boleh bangkit. Tapi petang tu nanti dalam muntah darah tu macam tu lah. Pergi belajar. Kan? Belajar sampai satu guru tu sampai 60 tahun menunggu kedatangan saya. Dia kata ini budak dia. Dia nak meninggal semua. Saya kata, awak ni apa benda pecah sampai orang nak meninggal tu dia sampai macam tu lah. Luar biasa. Jadi mula-mula masa tu saya sangat bersyariat, pakai macam Arab. Jadi saya jumpa guru tu, first time dia jumpa, dia bawa saya pergi beli nombor ekor. Magnum, Toto, kuda 4. Saya terkejut dengan saya berjubah ni yang pakai Arab kan, orang belajar sufisma. Tiba-tiba bawa dapat guru macam ni. Nah, dia tanya macam mana masa tu umur wak ni 102. Dia belajar di Cirebon.
Dan dia mengajar kitab Muhammad Nasir. Tu bila dia ajak saya pergi beli nombor tu, saya terdiam. Dia ni biar betul. Saya cakap dia. Lepas tu saya senyum. Saya apa pun saya takkan kata benda tu tak betul. Jadi dalam kereta dia tanya macam mana? Alhamdulillah Wak, ilmu syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Saya kata macam tu. Dia gelak. Kemudian baru dia ajar saya. Macam tu lah perjalanan. Apa pun ilmu, walaupun saya tak pernah dengar, saya tak pernah kata tak betul. Saya diam. Saya pun cakap. Mungkin saya tak tahu apa yang mereka sampaikan kan. Tapi ada keanehan Ibu Yati. Sebegitunya perjalanan spiritual Ibu Yati. Kok bisa tertarik ke sini? Itu apanya yang membuat Ibu Yati tertarik tentang apa yang saya sampaikan? Kemudian itu saya 4 tahun selepas tu saya dah berhenti mencari. Ya. Saya dah sebab saya mencari lagi tu saya tak jumpa. Last sekali saya menjumpa jati diri saya dan saya boleh berkomunikasi. Apa saja persoalan dia pasti menjawab. Dan kemudian 2020 saya kena sakit yang sangat teruk. Sakit yang sangat teruk pada 2020 kena lagi sekali. Sakit yang sangat teruk. Jadi bila sakit yang sangat teruk, saya pun mengamalkan semua ilmu, baru saya tahu ilmu amalan saya tak dapat tolong saya. Yang boleh tolong saya adalah Engkau ya Allah. Tapi apa yang Kau inginkan daripada saya? Kan? Dan kemudian saya nazak dan waktu ketika nak habis, saya tahu saya belum sempurna. Jadi bila dah nak habis tu, saya cakap, Ya Allah, bagi saya sekali lagi peluang untuk saya kembali dalam sempurna tu. Terbangkit balik. Jadi daripada hari tu saya mula menangis dalam kata-kata, Ya Allah, kenapa dulu saya orang yang sangat berani, betul tak Ji? Seorang yang sangat confident, dia orang ni semua jadi, saya ni tempat rujukan orang-orang yang susah, orang-orang yang dalam kesulitan. Jadi saya selalu dapat menyelesaikan mereka dan saya sentiasa tersenyum menolong orang-orang ni. Saya bahagia dapat melepaskan manusia ni daripada kesulitan. Yeah. Tapi kenapa saya dikenakan lagi macam ni? Jadi saya bertanya kepada Allah, aku tahu aku belum sempurna. Kali ni kedatangan aku ni, peluang aku ni, aku benar-benar nak kembali dalam keadaan sempurna ya Allah. Saya menangis. Kan? Saya masih tidak ada jawapan kenapa kau buat saya ni. Tiba-tiba saya dah letih, saya 2-3 hari saya tak nak buat apa, saya duduk, saya menangis, lepas balik kerja saya menangis. Dia kata bangkit. Saya pun bangkit. Dia kata tekan TV ni. Saya pun tekanlah TV tu. Dan terbuka channel YouTube bapa. Jadi saya pun dengar. Nah itu pas apa itu yang membuat tertarik itu loh? Yang membuat tertarik itu? Sebab, yang menggugah kesadaran Ibu Yati itu bagian apa itu? Sebab ada satu persoalan yang bermain dalam jiwa Ibu Yati, bapa jawab. Ada pasal kematian. Pasalnya pasal kematian dulu. Tentang kematian. Dan pasal yang hidup Ibu Yati sangat tahu pasal yang hidup. Dan pasalnya Ibu Yati tak tahu yang hidup tu ada 4. Dan Ibu Yati memang tahu pasal hidup ni. Yang ni kita memang sebut, wah yang hidup kan, kau uruskanlah begini-begini, kau ketahui kalau aku begini-begini. Tapi dalam masa begitu, kenapa macam adik-adik Ibu Yati dah kenal yang hidup ni. Ya. Dan mereka daripada kemiskinan dah seangkat kaya, tapi masih nakal. Jadi Ibu Yati cakap, kalau kita dah kembali kepada yang suci dan kemudian kita dah dibersihkan, kenapa masih ada kekotoran? Ya, tak mungkin nakal kan? Tak mungkin nakal. Kenapa kau masih buat manusia lagi? Ibu Yati tak boleh terima. Orang jangan buat, Ibu Yati punya style, jangan buat orang. Jangan berminat sebab yang kau buat tu diri kau. Yang kau hadap tu diri kau. Jadi kenapa kau masih buat macam ni? Masih ada kesombongan, masih ada ni. Sedangkan kau dah kenal pada yang hidup ni. Jadi yang hidup ni siapa? Bapak jawab pasal sedulur papat. Rupanya yang hidup ni ada 5. Yang kita tahu hidup saja. Padahal ada 5 roh ya.
Ya, ada 5 roh pemberian Tuhan. Jadi Ibu Yati baru tahu. Sebab kan bila cakap mereka kata ini semua gerak yang hidup yang dah membimbing aku. Ya. Jadi Ibu Yati pun pelik. Kenapa kalau yang hidup tak boleh, yang hidup tak tegur dia, kenapa dia masih sombong, masih angkuh, masih sombong Ya. Jadi Ibu, ini persoalan yang bapak yang jawab. Baru Ibu Yati terkejut, rupanya yang hidup tu ada 5. Ya. 5 roh. Punca dia pasal tu. Sebab masa kat Bengkulu tu, Ibu Yati dah kata, Dek Mi kita memang kena penyucian. Dia kata kalau dah suci, Dek Mi kalau dah ni, dah ada gerak tu, Dek Mi kita dah bersih, suci. Ya, ya. Tapi kalau dah suci, kenapa murid-murid dia masih melakukan kejahatan? Itu dia. Itu persoalan Ya, dia. itu. Jadi bukan persoalan dekat itu. Ibu Yati cuma cakap, satu kepincangan yang Ibu Yati, itu kata, kesakitan Ibu Yati, aku masih nampak kelemahan dia. Jadi macam mana orang yang dah suci semua dah mengenal bercerita hebat tentang Tuhan, kenapa perangai macam ni? Itu persoalan Ibu Yati. Jadi Ibu Yati rasa, kenapa kalau dah semua dah menunggal yang walaupun kau dah suci, kau seorang guru, tapi kau masih ada prasangka buruk pada murid-muridmu. Ya. Kan? Seolah-olah kau lebih tahu apa yang tersirat dalam hati aku. Kan? Ini kau ada prasangka, ini mana kesucian kau, mana yang kau kata kau benar-benar dah mengenal hidup. Jadi Ibu Yati dah ternampak benda tu. Jadi benda tu jadi sakit lah sebab kita dah nampak. Jadi benda ni belum capai lagi. Artinya Ibu Yati bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Luar biasa orang Malaysia. Jadi kemudian apabila dah ni Ibu Yati cakap, Pak, sampai ada satu video bapak, Ibu Yati menggeletar. Ibu Yati cakap, Subhanallah. Ibu Yati kata, aku kenal dia ni satu. Ibu Yati cakap, Ibu Yati kena mengaji lagi. Sebab Ibu Yati cakap, kesakitan aku masih melihat kesalahan orang lain. Patutnya aku turun menerima ketetapan Allah itu dan melihat. Sebab aku masih memandang selain Allah. Aku masih mensyirikkan. Sebab tak kisahlah dia buat jahat ke dia buat baik ke, tak kisah, itu Tuhan juga. Ya. Ya. Jadi aku masih belum menunggal. Aku belum masih melihat tu makhluk lagi. Ya. Baru dekat, belum menunggal. Ya, betul. Itu yang Ibu Yati cakap, sedang yang Ibu Yati masih belum menunggal. Ini aku tidak, dia kata la ilaha illallah. Tak ada yang wujud selain Allah. Ini aku masih ada nampak ada 2 wujud lagi. Ya. Kan? Masih ada wujud. 2 wujud lagi. Sebab apabila dah menunggal, mana ada Tuhan, mana ada hamba? Enggak ada. Enggak ada. Karena jadi satu wujud. Ya, aku. Kalau ada Tuhan, ada hamba, masih ada 2 wujud di situ. Jadi Ibu Yati persoalan, jadi begitulah Pak. Dan kemudian Ibu Yati ada antara bapa dengan satu daripada Bandung, Saiful Karim. Dan dia punya ketepatan tu sama macam bapa. Dan Ibu Yati cakap dekat abangnya Ibu Yati, ya, kau tahu kenapa dia tanya kenapa Ibu Yati nak pergi yang ni? Kenapa dia? Ketepatan dia, Ibu Yati cakap, semua manusia mengenal Tuhan. Tapi mereka bercerita tentang Tuhan, ilmu pengetahuan, dan mereka tidak mensifati Tuhan itu sendiri. Betul. Dan ketepatan last kali Ibu Yati jumpa, kenapa walaupun Saiful Karim ni boleh berbicara seperti bapa juga dan orang yang sangat orang, Ibu Yati kata ketepatan dia hanya baru 97%. Betul. Sifat tu masih belum menunggal. Ibu Yati cakap. Kalau bapa Ibu Yati cakap, kenapa aku pilih Pak Web? Kerana dia 99, dia tak mungkin 100. Sebab yang menzahirkan 100 tu dia sendiri. Luar biasa. Paham Bu ya? Paham ya bahasanya ya? Nah itu susah itu Bu. Untuk seorang pelaku spiritual gitu ya. Berpikir dengan berbicara seperti apa yang dibicarakan sama Ibu Yati itu susah sekali loh Bu, susah sekali loh. Jadi luar biasa Ibu Yati. Jadi kalau kata masalah penyakit,
kesusahan, Ibu Yati tidak ada permasalahan itu. Apa yang terdetik pasti Tuhan bagi. Apa yang tidak terdetik dalam hati Ibu Yati, sebab ya Ibu Yati tak pernah berkendak, dia sentiasa memberi kecukupan. Dan apabila macam saudari Ibu Yati susah ke kan, dia orang mengadu, Ibu Yati cakap, kau pasti dapat. Dia pasti dapat. Dan Tuhan tidak mungkin ni. Dan mungkin kesakitan ni, itu sendiwara dia saja. Ya, memang itu nyata kan, nyata. Saya rasa misalkan Ibu Yati ini ya berjalan di sana, terus berkata kepada seseorang, aku sedang sakit, mana ada yang percaya? Sementara keadaan Ibu Yati seperti ini, iya kan? Karena sesungguhnya Ibu Yati itu bukan sakit, ya, bukan sakit, hanya saja ada tuntutan dari 5 roh yang ada di dalam dirinya ini untuk manunggal gitu. Ya, Ibu Yati pribadi merasakan sakit itu, tapi mata luar kan enggak nampak, enggak kelihatan sakit Ibu Yati itu. Ya masa sesehat itu bilang sakit? Benda itu sebenarnya kesakitan itu adalah ciptaan fikiran. Iya. Sebab aku bukan jasad dan aku bukan fikiran. Hakikat diriku sebenar-benarnya bukan itu. Betul. Tapi ngomong-ngomong Ibu Yati udah pernah melakukan patrap di rumah kan? Bagus ya. Dan ketika ya jelah setahun Ibu Yati tengok-tengok tempat, kemudian 5-6 bulan dulu Ibu Yati dah mula menyalin apa yang bapa cakap. Ibu Yati cakap dia ni nak sampai suci. Aduh, hai baca ayatnya sangat susah. Ibu Yati cakap. Jadi sangat susah. Jadi Ibu Yati pun tulis-tulis tak boleh bagi tahu kat adik Ibu Yati ni tak cerdik pasal komputer. Jadi bagi tahu kat dia orang cari kat Google dan kemudian dia orang kata oh ayat ni ada. Ayat ni ada. So dia orang bagi kat Ibu Yati dan Ibu Yati tengok-tengok. Oh, tak mungkin. Tak mungkin Ibu Yati cakap macam tu. Tapi Ibu Yati cakap aku nak jadi suci seperti dia. Kenapa dia lepas daripada tu? Dia jadi Ibu Yati cakap macam tu. Aku nak jadi dia. Kan, aku nak melihat seperti Musa melihat Tuhanku. Mantap. Tak kisah aku layak tak layak, tapi engkau tu Tuhan aku. Ini maksudnya gini. Kalau Nabi Musa bisa melihat Tuhan, apa ya, kalau dia kan biasalah, ya, laki-laki, seorang ahli. Tapi bagaimana jika seorang perempuan yang bisa seperti Nabi Musa? Luar biasa. Tapi ada untuk ke titik itu Ibu Yati, ya, untuk ke titik itu Ibu Yati harus hafal itu, ya, harus hafal itu. Cuma yang tak hafal tu Pak, yang 7 tu. 7 titik. 7 titik. Itu nanti kan ada bimbingannya itu. Kan video tu baru dan ketika tu Ibu Yati sakit demam jadi tak sempat yang hafalnya ini alhamdulillah. Yang itu kuncinya itu. Itu rahasianya itu. Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Tadi tu saya cuma tak yang lupa neng neng. Itu je. Tahu 1 2 3 antara 2 antara 1 2 3 sini 2 sini 2. Ya itu tak tahu. Itu ada bimbingan langsung nanti ya. Ya itu je tak berapa nak hafal saja. Ya, bisa. Sebab ini tak sihat. Jadi tak sempat nak tengok video dan ketika nak pergi jumpa bapak ni tak berhenti-henti adik-beradik tu datang. Jadi dia orang sibuk je asyik nak cerita pasal bapak je. Ya Pak. Semua asyik cerita pasal bapak dia orang, mereka sangat berkeinginan jumpa bapak. InsyaAllah mereka akan sampai. Ya. Tapi nanti kalau Ibu Yati sudah menguasai di sini, kan bisa menunjukkan jalan kepada saudara-saudari di Malaysia kan. InsyaAllah kita setiap malam Pak ada perbincangan. Nah, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah tidak keluar dari perbincangan itu. Jadi sesibuk apapun usahakan ada perbincangan tentang hidup. Sesibuk apapun itu. Jangan peduli dimanapun tempatnya, jangan peduli. Yang penting
ada perbincangan tentang hidup di dalam 24 jam full gitu. Jangan sampai kosong. Karena apa? Karena kalau sampai kosong dalam artian 24 jam full atau sehari semalam tidak ada perbincangan tentang hidup, berarti itulah apa namanya yang dimaksud percuma. Jadi tidak ada manfaatnya. Apapun yang kita lakukan loh, yang nggak ada manfaatnya. Dan dalam masa 3 bulan ni, Ibu Yati bersama dengan 2 pesakit kanser daripada nol tentang Tuhan, akhirnya dah tak cerita pasal sakit kanser, cerita Tuhan je. Sampai bercerita tentang Tuhan dan spiritual dia sangat dahsyat Bapak. Dalam masa 3 bulan. Luar biasa. Ibu Yati cuma bercerita saja tentang hidup ni tadi. Tapi dia pun dah boleh bercerita dalam masa 3 bulan. Jadi Ibu Yati pun cakap, aku belajar 35 tahun, dia ni belajar 3 bulan, dia dapat lebih daripada aku. Yang ni pun sama bapa. Daripada nol, tapi dia boleh bercerita tentang yang hidup tanpa ilmu. Jadi Ibu Yati pun berfikir, kok kalah ya gitu. dia boleh pecahkan lagi semua. Jadi Ibu Yati kata dalam ni Tuhan tidak ada pilih kasih, tidak ada siapa dulu siapa kemudian. Ya. Siapa yang penting bersungguh-sungguh, suci. Siapa yang bersungguh-sungguh akan suci. Enggak benar. Kita kalau duduk menekan, jangan ada selain kalau 3 orang bercerita tentang 3 orang, jangan ada orang Ya. Jangan mengotorkan. Ya. Bapak kata jaga 3 Jaga. kesucian. Ya. Karena yang paling rumit memang itu. Betul. Yang paling rumit di situ. Ini kalau siapa yang kata Z. Angel. Bagaimana? Ada pertanyaan? Punya pertanyaan? Juga tapi boleh. Oh boleh. Coba tanyakan. Kalau tak payah juga tanya, okey. Kena dia itu. Dia datang sini sebab mak Kak Yati lah kan. Iya. Tapi okey, ceritanya macam ni. Kak Yati kata nak datang bulan 2. Kan? Tiba-tiba Kak Yati cepat kan. Saya pun dah start baca, suka tengok dah Puak Web ni sebab saya suka Puak Web ni ceritanya macam bapak nasihat anak. Jadi saya selesa. Saya suka, saya cakap ikhlas dalam hati dah. Pertanyaannya? Tanya dekat diri saya, aku ni nak ikut Kak Yati. Aku ni tak pandai macam mana. Banyak benda yang aku tak tahu. Tapi sebenarnya sebelum saya datang ni, saya selalu tengok video dan saya tertarik dengan 5 wahyu macam saya. Dan saya pun start belajar batu makmur, batu muharram, batu muqaddas. Saya dah mendalami sikit-sikit. Cuma ada satu benda, lagi 2 hari nak datang ni. Tanya, Allah aku tunjukkan aku apa aku nak buat ni, aku nak pergi ni, aku kosong ni, tak tahu apa ni. Tapi saya ni seorang yang suka belajar dengan bunyi. Jadi ngikut aja ya. Bunyi beberapa tahun yang dulu, bila saya dengar ayat-ayat, kenapa macam bunyi dia macam ni? Bunyi dia macam ni. Itu saya jahit-jahitkan, macam ni. Bila saya tak faham, saya tanya Kak Yati. Dan okey, itu saya tak payah cerita panjang. Yang final ni, yang kat sini, pagi tu saya tak ada dengar suara-suara macam Kak Yati, tidak lah. Ini saya difahamkan. Saya dah mula kaji. Kalau saya cakap bis, sebelum tu saya dapat satu ayat tu, malah saya tak boleh dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cakap, kenapa Bismillah ni sangat hebat? Itu saya akan sebelum tidur saya tanya, saya jawab sendiri, saya tanya, saya jawab sendiri. Itu Bismillah, saya tulis kan, saya tulis Bismillah, saya jarakkan Bismillah. Roh, saya pun roh. Itu Mani Rahim, Mani Rahim. Jadi sebenarnya mungkin zaman-zaman dulu orang cakap bahasa dia lain. Cakap
Jadi Bismillah tuh bersemi, Bismillah, roh. Bila hir dengan roh jumpa juga dia istilah bunyinya hir. Sebab tu orang panggil Bismillah hir. Kalau tidak Bismillah hir tak ada roh. Yang tu saya tak faham cerita ke orang lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi roh tu saya gabungkan dengan yang Pak Wei ajar. Jadi saya ini baca baik. Jadi diringkaskan Bismillahirrahmanirrahim pasal kejadian dan kelahiran. Jadi maknanya susah nak dengar Pak Wei. Boleh kalau saya pergi, saya tak faham. Tapi saya kadang-kadang bila saya nak terima kasih, saya tak tahu nak buat macam ni. Saya bila saya baca Bismillahirrahmanirrahim tu, saya fahamlah maknanya ada 5 wahyu tu di dalam tu. Itulah pertanyaan saya. Bolehkah, adakah salah bila saya baca Bismillahirrahmanirrahim tu, saya memahamikan yang 5 wahyu pancasila itu ada dalam Bismillah supaya dia bersemi di dalam diri kita. Bisa. Jadi, ya, jadi pemaknaan tentang ejaan Bismillahirrahmanirrahim yang seperti itu kalau disimpulkan adalah mijilake romo. Ya. Itu kalau di bahasa Jawa kan ya. Jadi mijilake romo. Jadi mijilake romo itu yang panjenengan maksud tadi. Ya. Jadi itu pemaknaan yang luar biasa. Jadi intinya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ucapan ya. Bukan bacaan, bukan. Tapi mijilake romo. Artinya apa namanya? Artinya itu menyemikan hidup, menyemikan suci yang ada di dalam diri. Seperti itu. Kalau menunggalkan 5 roh kesaktian Tuhan dalam maha hidup tu, kalau bismillah tu menunggal lah. Enggak masuk dia, enggak masuk. Jadi dia maksudnya itu mijilake, bersemi gitu ya, atau menyemikan, atau menumbuhkan, atau mengeluarkan, bisa. Paling sederhana adalah mengeluarkan, paling sederhana. Ya, mengeluarkan ruh suci, bukan rohnya yang tapi cinta kasih sayangnya ruh suci ini tadi loh. Nah, untuk semuanya. Nyatakan sifat dia ke atas diri. Ya, itu untuk semuanya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itu dari 5 roh, dari wahyu pancagaib ya, dari wahyu pancagaib atau dari 5 roh yang sudah dalam keadaan manunggal. Jadi 5 roh ini tidak bisa disebut roh suci kalau belum manunggal, kalau belum menyatu ya. Nah, 5 roh ini kalau sudah menyatu, nah baru bisa disebut sebagai roh suci atau ruhnya Tuhan atau zatnya Tuhan. Nah, ini yang bagi siapapun yang berhasil memanunggalkan 5 roh ini menjadi satu kesatuan, nah dia punya hak, gitu. Dia punya hak untuk menyemikan, atau untuk menumbuhkan, atau untuk mijilake, atau untuk mengeluarkan, agar supaya tidak bersifat pribadi, melainkan universal, untuk semuanya, tanpa terkecuali. Jadi kalau masih ada pengecualian, berarti bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila nyata sifat makin nyata. Ya, seperti itu. Bawa aja sifat dia makin nyata. Satu yang perlu diketahui, mengenal diri yang berarti mengenal 5 roh di dalam diri kita ya, dan mengenal Tuhan itu tidak butuh kepandaian. Jadi jangan takut, walaupun tidak pandai jangan takut. Karena apa? Karena mengenal diri yang berarti mengenal 5 roh di dalam diri atau mengenal Tuhan, itu yang dibutuhkan kesadaran, bukan kepandaian. Ibu yang cakap, dia kata dia tak tahu. Saya cakap tak kisah. Dia tahu, dia uruskan. Antara banyak-banyak sahabat, ada banyak-banyak adik-beradik, kenapa kau yang terpilih?
nak ikut. Iya. Sebab abang masa tu dah nak ikut. Ibu Yati Iya. cakap, ya Allah, dia yang akan ikut Ibu Yati. Ibu Yati cakap. Itu mengeja kalimat Bismillahirrahmanirrahim menggunakan kepandaian nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi kesadaran yang mampu melakukan itu kesadaran. Kalau Ibu Yati sendiri ada pertanyaan, mungkin pertanyaan yang belum terjawab, ada? Nggak ada. Berarti sudah terjawab semua. Sekarang tinggal praktek berarti ya. Melahirkan dia. Bagus. Dia nak tanya satu lagi. Oh iya, silakan. Dia tanya. Saya ni ada, bila saya melihat sesuatu, saya nak kongsi, saya takut. Tapi hari ni saya nak tanya Kak Wek lah kan, supaya saya tidak lagi bertanya seorang-seorang dalam diri. Jadi saya tanya, orang kata saya tak betul apa. Kan? Sebab dulu saya pernah cakap, saya suka tengok alam, saya suka melihat alam, suka lihat bintang, suka lihat semua. Satu waktu saya ada pergi, mula saya ada tengok satu majalah. Dia fotografer ni, jurugambar ni, dia ambil gambar yang cantik pada mata dia lah. Ada gambar macam senja, ada pokok-pokok. Saya kata, ini bukan pokok, ini alam marah ni, tentera datang ni, marah manusia. Tapi, itu kesedaran tu dah bermula lah saya tengok. Lepas tu, satu waktu saya nampak silalan, nampak batu pecah. Tapi saya tak nampak batu. Saya nampak, ni bukan batu. Saya lihat dia macam ada makhluk. Dia marah. Sebab saya dulu kalau tengok orang rosakkan gunung, dia marah. Jangan rosakkan gunung tu kan. Jadi hari ni saya nak tanya lah, adakah apa yang saya lihat tu? Ya, adakah satu hal ke sebab dia kata perkara sebab saya macam-macam yang saya dengar, tapi saya tak reti nak uraikan. Cuma saya nak tanya, kalau saya lihat batu tu, saya nampak macam ada sepak bola tu, dia mengamuk, dia keluar. Bukan batu, bentuknya macam bola yang sangat pelik, badan dia dipecahkan. Orang bukan pecah batu, ada makhluk kat situ. Rosakkan dia keluar. Adakah dia bermain dalam alam fikiran, illusion atau itu, sebab kalau saya tanya orang kata tak betul. Itu hanya satu saya cakap, saya tak nak cakap sembarang, satu je lah untuk Pak Wan uraikan. Yang ditanyakan kan itu kan. Setiap manusia hidup itu memiliki kesadaran. Jadi tidak ada satupun manusia hidup yang tidak memiliki kesadaran. Karena apa? Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Kalau tidak memiliki kesadaran berarti tidak punya hidup kan? Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Artinya setiap manusia hidup itu memiliki kesadaran. Tinggal kesadaran ini aktif apa tidak, berfungsi apa tidak. Nah, kesadaran ini hanya hanya akan berfungsi atau aktif manakala manusia itu lebih mengutamakan rasa daripada perasaannya. Jadi ada perbedaan ya antara rasa dengan perasaan, ini ada perbedaan ya. Kalau perasaan itu kan seakan-akan ya. Nah, kalau rasa kan pasti. Nah, satu misal di dalam kehidupan saya lebih sering menggunakan rasa daripada perasaan. Maka dimulai pada saat itu kesadaran saya itu aktif, kesadaran saya itu berfungsi di situ.
berfungsi atau aktif. Nah, kesadaran ini kan gerak-gerik hidup. Lah, kesadaran ini melampaui ruang dan waktu. Ya. Kesadaran manusia itu melampaui ruang dan waktu. Artinya, bahkan ke keadaan Tuhan, kesadaran itu mampu menembus. Ya. Tapi tidak semua orang tahu tentang ini. Nah, jawabannya berarti mbaknya ini kesadaran itu aktif, tapi mbaknya ini belum paham kesadaran itu apa. Ya. Mbaknya ini belum paham kesadaran itu apa. Ini boleh dikatakan Bapak pelukis 7D yang pertama di Malaysia. 7 dimensi. Dia boleh menerobos alam-alam yang orang tak boleh. So dia nyatakan melalui mural zaman 55,000 tahun dahulu yang Uji lukis tahun tu. Dia boleh lukis. Nah itu. Lukisan dia sangat hidup. Ya. Berarti jawaban saya tidak meleset. Seorang pelukis tidak akan mampu melukiskan sesuatu yang indah sesuai aslinya jika menggunakan ini. Betul nggak? Pasti yang digunakan ini. Artinya rasa yang digunakan, bukan perasaan. Nah, dengan menggunakan rasa, sehingganya seseorang itu mampu melukis sesuai aslinya. Artinya indah sekali. Jadi, mbaknya ini sudah lama bergerak dan bergerik dengan kesadaran dirinya sendiri, namun mbaknya ini belum paham kesadaran itu apa. Artinya itu bukan halusinasi, itu loh kesadaran. Itu loh kesadaranmu. Itu loh kesadaranmu. Dan kesadaran ini melampaui ruang dan waktu ya. Artinya tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh kesadaran. Lah sesungguhnya ilmu tertingginya manusia adalah kesadaran dirinya itu tadi. Ya. Nah, kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan ditebus dengan puasa, dengan baca mantra dan lain sebagainya kan. Tapi kalau kesadaran tanpa semua itu. Nah, ini perbedaannya manusia hidup dengan makhluk-makhluk lainnya. Makhluk lainnya enggak diberi gitu ya. Enggak diberi. Artinya enggak memiliki kesadaran. Jadi yang memiliki kesadaran itu hanya manusia hidup. Jadi panjenengan sejak lama sudah bergerak dan bergerik sesuai kesadaran 5 roh panjenengan. Tapi panjenengan belum tahu, belum paham, belum ngerti apa itu kesadaran, sehingga panjenengan enjoy saja melakukannya. Artinya tidak ada pengkajian khusus gitu loh, tidak ada pengkajian khusus. Nah itu kalau di Jawa disebut indigo. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Malaysia nggak tahu saya apa. Indigo. Jadi indigo itu mempunyai kemampuan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata pada umumnya. Nah, itu indigo kalau di Indonesia istilahnya. Nah, sesungguhnya indigo itu tidak punya ilmu gitu ya. Para indigo itu tidak punya ilmu kesaktian, ilmu menerang, tidak punya. Tapi dikarenakan kesadarannya aktif, kesadaran itu fungsi. Kesadaran itu berfungsi. Bila dia ni suka cakap dengan pokok, dengan semut, dengan apa semua dia bercakap. Ya memang seperti itu. Tapi tidak semua orang indigo tahu ini loh. Nanti dia tanya Ibu Yati, Tunjukin tak ada. Ini nampak macam ni. Ya, teruskan percaya apa yang kamu lihat. Ya, itulah kesadaran, itulah kesadarannya. Artinya kan panjenengan sudah mengalami itu lama kan, sudah berada di posisi itu lama. Nah, untuk mengkaji kesadaran lebih dalam pasti mudah. Ya, karena posisinya sudah di situ gitu. Beda, posisinya tidak di kesadaran, mengkaji kesadaran ini butuh adaptasi. Tapi kalau kita sedang berada di dalam kesadaran atau di dalam di dimensi kesadaran, mengkaji kesadaran tidak perlu adaptasi. Artinya tidak mengalami kesulitan di situ. Itu luar biasa. Ya.
Awak macam tahu lah. Boleh tanya lagi ke tak perlu dah. Buat masa. Sebab saya sedang melukis 7D, desain 7D kan. Jadi saya tak ada rujukan, selalu buat 3D. Jadi saya melalui pengalaman 7D tu, dia adalah macam masa tu saya nak pergi Filipina tu. Saya nak pergi terbang. Ini saya rasa dapat kongsi dengan ini, saya rasa lega lah. Sebab selalunya saya tak boleh kongsi dengan orang, saya macam confused. Jadi macam sangkut-sangkut je. Itu simpan lama tak penuh lah. Kalau komputer ni dah kena masuk dalam lain dah. Contohnya macam naik ke jam. Saya tengok, saya takut. Naik ke terbang tu takut. Saya tengok. Macam ni, first time. Untuk menghilangkan takut tu, saya lihat keindahan awal. Jadi saya buang takut tu. Tapi mula-mula saya tengok laut. Orang kata laut tu cantik. Sebelum tu saya dapat rasa yang katanya alam ni marah. Kan? Manusia ni banyak masalah, alam ni marah, ni pernah datang. Selalu mimpi datang marah manusia. Tapi masa tu saya tengah buat sebelum tapi sekarang pun boleh siap lagi kan. Jadi bila saya tengok laut kat atas, kita kan naik ke terbang teruja juga kan macam itu tengok lagi. Ada macam lagun dalam laut, ada macam kondam nanti, ada macam lagun. Itu dalam itu macam ada sungai, ada air terjun. Saya pun tengok. Last sekali saya macam kenapa ada seekor dinosaur susah. Saya diam. Kalau saya cakap dekat Kak Yati dinosaur dekat bawah sana. Mesti Kak Yati kata boleh percaya. Kita saya tanya orang lain, orang ni dia dah gaji. Orang sesat kan. Tapi di dalam melukis baru bisa melukis 3 dimensi kan? 7. Berarti sudah sempurna udah. Karena memang dimensi kesadaran adalah 7. Dan semua partikel itu lapisannya ada 7. Berarti sudah mampu menembus ke 7 dimensi kan. Nah, tinggal menjadikan kesadarannya saja. Jadi pilihannya mendalami wahyu pancakaib atau mengenal diri udah sangat tepat sekali. Tapi kali lain jika mengalami hal seperti itu, katakan tidak ya. Supaya tidak terjadi ya. Ya, supaya tidak terjadi. Badan nafsu tu tak keluar. Ya. Duduk diam kat bawah. Ya. Jangan. Kalau harus berkata di dalam hati, maka katakan di dalam hati tentram atau baik atau bahagia. Jangan yang jelek-jelek gitu ya. Jangan yang jelek-jelek. Ya karena memang makanya orang-orang yang berada di situ kan pasti takut gitu. Ya, pasti takut. Yang Pak Wesika 2025 itu kan, itu tahun 2020 akak cerita benda yang sama kan. Sama yang Bapak cerita, saya pun cerita benda yang sama pada tahun 2020. Akak gini. Dan apa yang terjadi itu semua berlaku. Dan ketika Malaysia buat pilihan raya tu Bapak, kan pengundian, saya tak nak pergi mengundi Bapak sebab saya tak nak pasal politik ni saya tak nak. Tapi perintah yang hidup pergi ni yang akan jadi pada Perdana Menteri orang ni. Memang jadi semua tu Pak. Dan bila mula berlaku persengketaan antara mereka, yang hidup cuma cakap dekat saya, kamu diam menyaksikan apa yang aku kalamkan.
macam itulah selalu dia bercakap dengan saya cuma tunggu. Bila dia mengalamkan kepada saya tunggu je benda tu terjadi. Saya suka bercerita dengan dia dua orang. Apa yang saya ngerti doang. Ngerti doang. Dua orang. Bukannya tidak yakin. Jadi kita rujuk kat dia selalu. saya ni bahan rujukan pada semua orang. Padahal kita pun belum lah. Lagi. Ya. Syukuri itu karena itu anugerah ya. Tapi jangan gunakan dia untuk memprediksi ya. Cakap duduk dia baik-baik. Ya. Ya. Intinya jangan digunakan untuk memprediksi lah ya. Ada pertanyaan lain? Jadi saya boleh teruskan melukis kan? Oh, boleh. Projek itu tak siap lagi. Maksudnya jangan digunakan untuk memprediksi gitu loh. Lukis tak apa. Jangan cerita. Ya bukan begitu. Misal contoh. Misal contoh, nanti tahun sekian akan terjadi. Jangan seperti itu. Ya. Misalkan tahu, diam. Ya. Maksud saya gitu maksud saya. Iya. Kalau soal melukis silahkan. Kalau saya sedang buat 7D. Jadi kalau macam tu, kalau saya nak lukis apa yang saya nampak tu tak salah. Enggak. Cuma sebagai pengajaran. Iya. Untuk pengetahuan. Iya. Enggak ada masalah itu. Tahu prediksi tahu kan? Tahu kan? Bersangka buruk kan? Enggak, maksudnya bukan prediksi. Meramal. Meramal. Nah, jangan gunakan untuk meramal. Maksud saya seperti itu. Yang suka meramal saya. Bukan meramal, Pak. Dia bagi tahu, saya bagi tahu. Saya kata orang ni jatuh. Jadi sekarang ni saya dah tak nak jatuh ke orang. Tak nak jatuh ke orang. Sebab last kali saya tak sanggup, Pak. Saya dah tahu mulut saya dah tak boleh nak cakap macam tu. Saya kata binasa kan sebab kalau saya dah ni kan, saya tak suka orang buat kejahatan sama orang. Ini pasti bisa. Melukis tulisan saya itu pasti bisa dia. Melukis perjalanan itu pasti dia bisa. Itu Pak, buku ni dah pernah lukis saya. Yang Bapak ni Nampak buat cakap, saya tak faham. Saya buat gambar, cantum kat sini. semua dia lukis. Pasal titik hujung tu, saya buatlah, oh ini aura dia kat sini. Maknanya dia tengah spot, cakap aura. Lepas tu ada 2 titik kendali ning. Dia untuk berjumpa, saya buat aura dia. Aura sampai yang utama 1, 2, 3, tapi ada 2 titik tu yang menyambungkan. Ya. Saya gunakan warna. Ya. Jadi Pak, Ya. Bapak semua. Iya. Apalagi kalau sampai melukiskan ini gitu loh, melukiskan pasti luar biasa. Ya, ini kan perjalanan ruh itu kan. Pasti bisa kalau sudah pernah menembus 7 dimensi, pasti bisa. Ya. Kan tinggal menghafal saja nama-nama dimensinya kan, nama-nama dimensinya itu yang tinggal dihafal. Kalau dimensinya kan sudah pernah didatangi, hanya saja yang didatangi itu kan belum tahu ini namanya apa, ini kantor apa, ini. Nah, seperti itu. Durasi banyak. Ya. Durasi banyak. Ya. Cerahannya. Ya. Ada pertanyaan lagi Bu Yati? Enggak, ini Mbaknya ada pertanyaan lagi? Cukup setakat ini. Oke, siap. Cukup setakat saat ini, ketika ini. Besok tak tahu lagi. Besok kan belum milik kita. Besok tak tahu lagi. Kita here and now kan. Iya. Untuk yang sedang menekung ada pertanyaan? Tidak, cukup ya. Kalau cukup, sebagai awal kadangan kita, karena walaupun beberapa hari di sini kan panjenengan baru ini kan ketemu saya. Bukan tidak mau menemui karena saya sedang ada kesibukan buat kandang kambing di belakang. Ya. Dan kadangan kita malam ini cukup dulu, nanti kita sambung
besok malamnya. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Yang dari Malaysia selamat istirahat dulu ya, karena masih capek.